Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miracle Gabriel Kayitang, NIM 2014-201048, kelas A4, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang topik konsep dan urgensi PKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan pentingnya PKN di perguruan tinggi. Yang pertama, menumbuhkan pribadi yang paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, karena pada saat sekarang terjadi kemunduran nilai toleransi, maka diperlukan PKN untuk menyadarkan kepentingan toleransi kembali. Ketiga, menumbuhkan rasa semangat dan cinta terhadap tanah air sehingga menjaga keutuhan dan kekayaannya. Keempat, menumbuhkan pribadi yang cinta damai, berjiwa sosial, dan menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kelima, untuk mempersiapkan generasi penerus warga negara menjadi manusia yang cerdas dan berpikir tajam mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Keenam, dengan pendidikan Pancasila akan melahirkan pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, dan memiliki rasa keberanian dalam membela kebenaran. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sumber historis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hal ini dimulai pada saat sidang BPU PKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kedua, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon dari rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan 5 dasar. Ketiga, pada tanggal 17 Agustus kemudian Indonesia memerdekakan diri. Keempat, pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian dinyatakan UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Sumber politis. Pancasila menjadi sebuah pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber hukum yang akan mengatur Indonesia itu sendiri. Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Sumber sosiologi Pancasila. Karena Indonesia adalah sebuah bentuk dari negara yang sangatlah luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan lebih dari 300 suku dan 1.700.000 pulau di dalamnya, menjadikan Indonesia sebuah negara yang besar dengan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan PKN. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia atau RI sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal dengan Indonesia era reformasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Istilah urgensi menunjukkan pada sesuatu yang mendorong kita dan memaksa kita untuk diselesaikan.
Dengan demikian, jika mempunyai suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti, sedangkan esensi adalah inti atau hakikat, bisa juga disebut sebagai suatu hal yang pokok dari sesuatu. Pengembangan nilai, sikap, dan kepribadian di perilaku pembekalan kepada peserta didik di Indonesia yang diantaranya dilakukan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu ilmiah dasar atau sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Hai adik-adik yang baru lulus di tahun sekarang tapi masih bingung untuk mencari perguruan tinggi, di sini saya mengajak adik-adik untuk bergabung bersama-sama dengan Universitas Pembangunan Indonesia.